Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di rumah Rara. Gimana nih kabarnya mama mami, bunda bundi dan ibu-ibu semuanya? Pokoknya dimanapun kalian berada, aku doakan terus ya. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semoga kalian semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Senang sekali nih Mams, di kesempatan pagi hari ini aku bisa kembali lagi hadir lewat vlog sederhanaku ini yang masih berisi tentang keseharian ibu rumah tangga dan 4 orang anak yang tinggal di rumah sederhana. Bagi kalian yang baru aja bergabung atau baru menemukan channelku, aku ucapkan selamat datang. Yuk kita berkawanan lah. Nah, di Sabtu pagi ini aku memulai aktivitas dengan menyiapkan bekal untuk anakku sekolah. Jadi di sini aku lagi menyiapkan air panas untuk merendam si mihun ini biar dia itu lembut. Nah, itu tadi aku udah rendam bihunnya tapi lupa di videoin ya. Sekarang lanjut lagi aku untuk ngupas-ngupas telur yang tadi sudah aku rebus terlebih dahulu. Karena hari ini aku rencananya mau bikin telur sambal merah lagi. Ya, itu lagi. Karena ya emang sepraktis itu dan seenak itu gitu loh Mams. Apalagi ini kan tadi aku mulai masaknya itu sekitaran jam 6-an lewat 15 gitu, dan itu menurutku sudah lumayan telat untuk bikin bekal dan untuk sambil di videoin juga. Jadi pastinya di saat-saat seperti ini tuh kita pasti maunya yang praktis aja gitu kan ya, masaknya yang sesat-set langsung selesai gitu. Nah, pas banget jadinya aku pakai sambal yang sudah jadi ini gitu. Jadi aku tuh tinggal rebus telur aja. Setelah itu cuman dicampur aja sama si sambalnya, dimasak sebentar, kasih bumbu-bumbu, udah beres gitu loh Mams. Jadi memang praktis dan juga cepat lah gitu, bisa menghemat waktu dan juga menghemat tenaga juga. Nah, tapi sambal merah yang hari ini aku beli itu agak berbeda dengan sambal merah yang biasanya aku beli. Perbedaannya itu tuh ada di rasanya gitu loh Mams. Jadi kalau sekilas itu ya sama aja ya, dilihatnya kayak sambal merah biasa, dan bumbunya pun sebetulnya sama aja kayak sambal merah biasa. Cuman yang membedakannya itu adalah pada saat pembuatannya. Jadi pas pembuatannya itu sambal merahnya itu tuh kayak pas dimasak itu dia kayak dimasukkan kayak arang gitu yang masih menyala gitu arangnya, terus langsung dimasukin ke dalam sambalnya, terus langsung ditutup juga gitu loh Mams. Nah, nanti dia itu bakalan mengeluarkan suara kayak meletup gitu loh, letupan kecil yang kayak boom gitu loh Mams. Nah, karena itulah nama sambal ini tuh adalah sambal boom, karena ya itu tadi dari cara pembuatannya itu dia akan meletup dan menyerupai suara boom gitu loh Mams. Lucu ya namanya. Tapi walaupun namanya selucu itu, rasanya itu tetap enak loh Mams, karena dia itu kayak ada rasa smoky gitu, kayak agak-agak mirip sedikit dengan rasa sambal sate gitu. Jadi sambal merah jadi kayak dicampur sambal sate gitu. Aku nggak tahu ya di tempat mami-mami semua apakah ada juga masakan yang seperti ini. Kalau ada itu namanya apa ya di sana? Apakah sama juga seperti di sini sambal boom gitu? Atau beda lagi nih namanya? Gitu. Kalau ada komen di bawah ya Mams. Nah, alhamdulillah tak terasa sudah matang masakanku yang pertama. Tuh terlihat menggiurkan ya. Sekarang aku mau lanjut lagi untuk masak lauknya, yaitu di sini aku mau masak si mihunnya aja.
Untuk bumbunya aku juga cuman pakai bawang merah sama bawang putih yang diiris-iris tipis. Terus untuk tambahan sayurnya cuman pakai wortel aja. Karena kayak yang tadi aku bilang, ini kita masaknya sambil dikejar-kejar waktu juga, makanya di sini kita pakai bahan-bahan yang praktis-praktis aja. Nah, lanjut lagi di sini aku lalu memotong-motong si 2 daun ini. Jadi ini daun bawang dan juga daun seledri. Pokoknya 2 daun ini tuh adalah penambah cita rasa pada setiap masakan gitu ya. Dan sayangnya anak-anak tuh gak pernah suka kalau ada si daun ini tuh terlihat di piringnya mereka ya. Jadi kalau misalkan ada nih di makanan, itu udah pasti dipinggirin dan gak akan disentuh sama mereka. Ya gitulah ya mams, namanya juga anak-anak. Balik lagi ke video, di sini aku sedang memasukkan perbumbuannya. Ada garam, gula, micin, kecap juga. Jangan lupa diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dan sentuhan terakhir dikasih si 2 bawang tadi biar lebih sedap rasanya. Nah, jadi ini tuh sudah sekitaran jam 7-an gitu mams, dan anak-anak lagi pada mandi. Jadi mohon maklum ya mams kalau dari tadi tuh ada suara-suara ribut-ribut dan ada suara berisik-berisik juga dari kamar mandi. Nah, akhirnya masakan kedua aku juga sudah selesai, alhamdulillah. Di sini sekarang aku mau lanjut lagi untuk beres-beres di bagian dapur ini, karena seperti biasa aku tuh kalau sehabis masak, dapurku ini udahlah seperti kapal pecah ya, berantakan sekali. Ditambah lagi dengan cipratan-cipratan minyak juga yang ada di tembok, yang ada di kompor-kompornya juga gitu, itu juga harus pasti selalu dibersihkan sehabis masak. Karena kalau tidak dibersihkan itu bakalan jadi berkerak gitu ya. Dan kalau udah berkerak itu udah pasti sangat-sangat susah sekali untuk membersihkannya. Jadi sini aku lap-lapin aja semuanya, di bagian sini juga dilap-lap sampai betul-betul bersih. Nah, ini alhamdulillah semua masakanku hari ini sudah siap. Tinggal masukin aja ke dalam kotak bekalnya dan siap dibawa ke sekolah. Jadi hari ini Kakak Rania itu ada acara di sekolah gitu, jadi kayak acara maulid. Dan ya kayak disuruh bawa bekal sendiri dari rumah gitu mams. Nah, ini adalah menu sarapan kita. Alhamdulillah, insya Allah ini cukup banget lah ya untuk sarapan kita pagi hari ini. Karena hari ini rencananya kita siangnya juga nggak ada di rumah, siangnya kita tuh mau kondangan gitu mams. Jadi kita itu makan di rumahnya paling ya cuman pagi ini aja. Nah, ini sisanya aku taruh dulu di lemari sementara belum dimakan, karena aku tuh nggak terlalu biasa gitu ya kalau makannya terlalu kepagian. Nah, untungnya di lemari ini tuh udah nggak ada tikus lagi kayak kemarin, karena kemarin juga udah dibongkar semua dan udah dicuci sampai bersih, sampai disabun-sabunin dan segala macam. Jadi kemarin itu dia memang kayak ada bolongannya gitu mams di bagian belakangnya, makanya itu si tikusnya tuh bisa masuk lewat situ gitu. Tapi kemarin udah dibenerin dan ditambal gitu sama pak suami, jadi insya Allah aman ya, nggak akan ada lagi tikus yang masuk. Lanjut lagi nih ke videonya. Jadi sekarang aku ini lagi ada di ruang tamu, dan seperti biasa aku itu lagi ngambilin baju-baju yang ada di jemuran ini, yang memang seperti biasa juga selalu ada di ruang tamu ya.
Ya mau gimana lagi ya mams, mau ditaruh di dapur pun juga udah gak ada tempat juga. Masa ya mau ditaruh di luar aja gitu cuciannya, nggak dimasukin ke dalam rumah. Selain pamali juga kan kata orang Jawa, terus takutnya juga kan kalau nggak diangkatin jemurannya itu ya takutnya tengah malam bisa hujan atau gimana gitu. Kan percuma gitu loh mams, jadinya kita udah capek-capek nyuci, terus jemurnya juga udah seharian, tapi tiba-tiba kehujanan gitu loh perkara nggak dimasukin ke dalam rumah. Jadi kayak sia-sia gitu loh semua perjuangan kita. Jadi ya udahlah ya, nggak apa-apalah ditaruh di ruang tamu ini. Toh juga nggak tiap hari juga loh aku taruhnya di sini. Karena ya kan aku juga nyucinya nggak tiap hari. Lanjut lagi nih, setelah selesai ngangkatin jemuran-jemurannya, aku lanjut lagi untuk buka-bukain jendela biar udaranya masuk. Jadi jemuran tadi tuh nggak aku langsung lipatin gitu ya, jadi aku singkirin dulu aja, taruh di dalam kamar untuk nanti malam-malam aja aku lipat-lipatnya. Karena hari ini tuh aku tuh rencananya seperti yang aku bilang tadi, kita mau kondangan di siang harinya ini sekitar jam 11-an gitu nanti. Jadinya memang harus satset itu juga dalam mengerjakan rutinitas hari ini, dari masak tadi terus beberes rumahnya juga gitu, takutnya ya nggak keburu nanti kita mau kondangan. By the way, ini tuh aku rekam videonya tuh di hari Sabtu kemarin ya. Terus malamnya itu langsung aku edit juga. Terus besokannya di hari Minggu pagi langsung aku dubbing juga. Dan itu memakan waktunya lumayan setengah hari, dari jam 2 sampai jam 4 sore gitu aku baru selesai dubbing gitu mams. Rencananya tuh mau upload malam itu juga biar bisa ke-uploadnya di siang harinya itu jam 9 pagi hari Senin seperti biasa gitu. Tapi ternyata aplikasi edit video yang kemarin aku pakai itu dia tuh tiba-tiba error gitu mams. Jadi yang tadinya aku tuh udah ngedit semuanya udah selesai, terus nunggu mengeksplor ke galerinya juga udah selesai, padahal itu lumayan hampir sejam kayaknya ya waktunya gitu. Nah itu udah selesai semuanya, tapi pas waktu aku mau putar videonya di galeri itu nggak tahu kenapa dia langsung kayak katanya format video rusak gitu, dan itu nggak bisa diputar videonya. Aduh, di situ aku tuh udah yang kesel banget gitu loh mams. Karena ya gimana ya, kita tuh udah capek-capek ngedit gitu ya, udah capek-capek dubbing juga, terus tahu-tahu pas udah selesai semuanya tiba-tiba rusak filenya. Aduh gimana gitu, kayak berasa sia-sia gitu loh semua perjuangan kita. Akhirnya mau nggak mau tuh harus diulang lagi semuanya dari awal, diedit lagi, terus didubbing lagi dari awal, diulang semuanya. Jadi yang tadinya kita tuh udah siap upload di hari Senin kemarin itu, jadinya ya udahlah mau nggak mau harus diundur lagi untuk kemudian diuploadnya nanti di hari Kamis ini aja gitu. Karena ini menurutku ya mams, yang namanya ngedit terus dubbing itu tuh nggak mudah gitu loh ya. Apalagi aku ini juga kan ngerjain ini tuh semuanya tuh sendiri, dari ngerekam, dari ngeditnya, terus dubbingnya juga itu nggak dibantuin siapa-siapa. Jadi kalau ada kesalahan yang seperti ini, aduh ini tuh kayak betul-betul bikin down juga sih. Jadi itu tuh juga sempat kemarin bikin aku jadi kayak ada di fase yang males gitu loh buat konten, males buat ngedit dan segala macamnya juga gitu ya. Tapi ya kalau dipikir-pikir juga ya udah nanggung juga lah ya gitu kan, udah sampai sejauh ini juga ya, walaupun belum jauh-jauh amat juga sih, tapi ya tetap aja agak sayang aja menurutku kalau berhenti di tengah jalan.
Jadinya ya udahlah, makanya aku mencoba untuk mengembalikan lagi semangat dari dalam diriku. Dan ya udah gitu, anggap ini tuh kayak sebagai cobaan aja gitu. Mungkin cobaan untuk bisa sukses ke depannya gitu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Paling kencang tuh aminnya ya. Oke, balik lagi ke video. Setelah tadi ada selingan-selingan dari curhatan-curhatanku yang tidak penting. Jadi ini tuh aku udah ada di bagian rangkaian terakhir ya dari beres-beres rumahku hari ini, yaitu ini menyapu-nyapu rumah. Jadi aku sapu-sapu semuanya, seluruh rumah, dari kamar-kamar, ruang tengah, ruang tamu, dan sampai ke dapur-dapurnya juga nih. Tapi ini nggak aku pel bagian dapur ini karena memang pel-pelannya tuh kebetulan lagi rusak gitu ya. Dan untuk beli yang baru pun kita juga kayak belum kepikiran juga, karena kebetulan di rumah ini tuh kita jarang banget ngepel. Jadi paling ngepelnya di bagian dapur sini aja, dan itu pun juga cuman beberapa hari sekali gitu. Jadinya ya udah deh, kita nggak kepikiran dulu lah buat beli pel-pelan yang baru. Tak terasa nih mams, kita sudah ada di ujung video. Terima kasih ya bagi kalian yang udah mampir ke rumah Rara dan menemani aktivitasku hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sampai berjumpa di videoku berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.